Oke semuanya, welcome back again to my channel ya. Jadi udah seminggu gua nggak ngupload ya. Jadi di hari ini kembali gua mau kasih preparation ya. Berhubung besok itu adalah apa ya? Adalah tanggal baru ya. Adalah bulan baru yang artinya ya besok udah Desember dan besok itu adalah penutupan candle gitu teman-teman ya. Jadi penutupan candle yang tentu aja ya bakal berdampak pada pergerakan harga di market untuk mengetahui kedepannya market itu bakal gimana gitu. Nah jadi sekalian juga gue mau ngebahas ya, mungkin kalian bingung ya kok koin-koin yang di market pada ngestak ya nggak naik sebanyak biasanya gitu kan. Nah jadi ini top gainers top 10 hari ini yang naik itu sedang di urutan pertama yaitu Shiba, yang kedua itu Stax ya, kemudian Luna ya nomor 3, kemudian XTZ dan Horizon atau Zen. Ya. Jadi kalau menurut gua di market di beberapa hari ini lebih cenderung kepada area akumulasi ya, di mana cukong-cukong itu udah mulai belanja lagi dan sengaja nggak di pump dulu. Kenapa ya? Karena kalau di pump bakal berdampak pada market tuh semuanya tuh terbang, tapi mereka tuh bertahap. Kenapa bertahap ya? Mungkin ada beberapa koin yang terbang, ada beberapa koin yang mungkin belum terbang. Oke. Nah ya, untuk hari ini ya cenderung dominansinya itu masih hijau rasa merah ya. Masih hijau rasa merah. Dan kemudian kalau kita cek di TradingView, ini gua buat analisa kemarin dan ternyata mentoknya itu cuman di sini teman-teman ya. Mentoknya itu cuman ke area sini, jadi nggak bakal masuk ke 54,5 itu enggak gitu. Mentoknya itu cuman di area support yang kemarin gitu ya. Nah jadi gue nggak tahu ini apakah ada kelanjutannya atau enggak lagi, tapi yang jelas kalau kita perhatikan dari stochnya itu cukup ngeri ya, tapi ini di pump. Nah ini kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dan bagaimana kejadian selanjutnya, tapi yang jelas kalau untuk saat ini ya menurut gue mungkin kita hold aja dulu. Oke. Nah ini gue perbesar, kita pakai time frame daily ya. Di time frame daily ini ya kelihatan teman-teman ya, ini time frame daily ini kelihatan di hari ini ya apa yang terjadi gitu kan. Tak sempat merah kemudian udah diangkat lagi cukup naik, dan kita bisa lihat di time frame 4 jam ya, atau di time frame yang lebih kecil itu udah hijau, kemudian di time frame dailynya ini masih merah. Nah prediksi gua yang akan terjadi adalah hari ini tuh pembentukan candlenya tuh dibikin jadi bentuk hammer tuh jadi yang kayak gini. Kan wicknya nih atau shadownya nih yang di bagian ini itu panjang ya, wick atau shadownya itu panjang gitu, kemudian sama dengan wicknya di bagian sini itu panjang juga gitu. Nah kira-kira ya, nah jadi kalau menurut gua ya ini market bentar lagi udah pasti baik, dan ingat inilah last wave atau wave kelima atau apa ya, pergerakan Bitcoin yang terakhir sebelum kita menembus ke bearish share. Ya bagi yang bilang bearish share masih sampai tahun depan dan segala macam, it's okay gitu kan. Cuman inilah mapping yang gua gambar gitu kan. Ini adalah menuju wave kelima. Di berapa Bitcoin mentok di wave 5 itu yang harus kita wanti-wantikan karena cukup berbahaya. Oke. Nah, jadi kira-kira mapping itu seperti ini. Jadi kita harus punya trading plan, kapan belanja, kapan TP, sampai berapa targetnya. Karena kalau kalian nggak punya trading plan, kalian bakal boncos terus. Oke. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngejelaskan ya. Ada meta baru setelah kemarin adalah meta yang cukup hype teman-teman, yaitu adalah meta yang kalau kita bilang itu adalah ini ya, metaverse ya. Metanya koin-koin metaverse yang ada. Pokoknya di sini tuh rata-rata tuh gaming semua. Nah, di gaming ini sebenarnya adalah koin-koin metaverse juga, tapi yang gua mau bahas ini koin metaverse dalam bentuk website atau dalam bentuk benda yang ada di internetnya gitu, bukan gamingnya. Kalau yang metaverse kemarin kan cenderung itu kan gamingnya semua gitu ya, cenderung ke arah gamingnya. Nah kalau di sini gue mau bahas ini adalah perkembangan terbaru juga yang berkaitan dengan metaverse atau meta ya lebih tepatnya ya, yaitu adalah web 3.0 atau web 3.0 yang merupakan penerus dan pengganti web kita sekarang. Nah kalau web kita sekarang ini adalah web 2.0, ini perkembangannya udah lama banget dan bakal diganti dengan web 3.0 yang dicanangkan bakal merata setelah Facebook rebrand menjadi Meta beneran gitu ya. Nah, sekarang memang udah sih, udah provide by Meta gitu kan. Nah, tapi kalau menurut gua mungkin butuh banyak perkembangan waktu ke depannya untuk kita sadar kalau projectnya ini bakal lebih berkembang lagi gitu ya.
Jadi kalau kita perhatikan juga ya, perkembangan yang ada saat ini tuh mungkin merupakan lanjutan daripada yang kemarin. Oke. Nah, di sini ada berapa ya? Ada banyak sebenarnya koinnya, cuman ya beda-beda orang yang ininya ya, beda orang yang nge-share-nya. Jadi project itu bakal beda-beda, tapi ada beberapa koin yang bakal sama gitu. Yang pertama yaitu adalah yang kalau kita lihat di sini yang data management ya. Di data management ini ada band protokol ya, ada streamer, ada link, dan di sini juga ada link ya. Pokoknya data management ya, dia ada pembagiannya juga nih teman-teman ya. Ada data management, ada yang file storage, ada yang AI, ada yang sosial media, ada yang komputer dan segala macam. Jadi dia tuh semua tuh punya ininya ya, punya apa sih namanya, punya pembentukan yang masing-masing tuh berbeda sesuai kegunaannya. Kayak kemarin kan NFT itu ada dibagi menjadi dua, yaitu NFT platform dan juga NFT gaming atau yang biasa kita kenal sebagai blockchain gaming gitu ya. Nah, jadi kalau di sini juga kalau kita lihat dia bakal ada yang namanya website 3.0 yang dibagi-bagi lagi. Nah, mungkin untuk saat ini yang udah ada di Binance ini kan cuman si ini ya, yang ada itu cuman si storage ini. Nah, ini kalau gue lihat ini project ini rata-rata hampir web 3.0 semua gitu. Oke, jadi yang belum daftar Binance langsung saja teman-teman daftar menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback sebesar 15%. Oke. Nah, jadi di apa namanya, di storage ini udah terkonfirmasi beberapa koin yang apa namanya, yang ini ya, yang web 3.0. Yang pertama adalah Filecoin, kemudian ada BitTorrent, Stacks, Storj, kemudian Siacoin dan juga BLZ ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang di bagian ini ya. Nih, ada Siacoin ya, Filecoin, ada BitTorrent, ada AR, Storj, kemudian Sia, Band Protocol. Nah, tapi di sini yang membedanya itu adalah Band Protocol itu masuknya ke file storage, sedangkan kalau yang ini yang menurut orang ini ya data management Band Protocol. Nah, kalau gue lihat sih lebih memang ke data management karena Band Protocol itu adalah blockchain sendiri gitu teman-teman. Dia punya blockchain sendiri, jadi memang cocok sebagai data management daripada sebagai storage gitu. Nah, jadi kalau menurut gue mungkin ini beberapa udah sama ya, seperti sosial media tuh Kin dan Means ya itu sama. Kemudian di sini ada IOT ya. Nah, kalau yang di sini lebih sedikit lengkap. Di sini ada IOT-nya. IOT itu adalah Internet of Things. Ini ada Helium atau HNT, kemudian ada lagi NKN ya. Ada NKN. Nah, sebenarnya ada banyak ya koin IOT. Salah tiganya yang gua ketahui juga yang cukup populer yaitu adalah FET, koin favorit gua. Kemudian ada IOTA dan juga ada Digibyte. Nah, itu yang di IOT. Kemudian yang di advertising, nah ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Ini ada BAT ya, Basic Attention Token. Ini yang browsernya bisa menghasilkan BAT secara gratisan. Kemudian juga ada smart contract platform, ini Stacks ya, benar. Nah, kemudian di sini juga ada AI-nya ya, Fetch AI ya. Kemudian ada crowdfunding, ada GTC ya. Ini yang kemarin sempat terbang hampir 100% ya, GTC teman-teman. Nah, jadi kalau menurut gua mungkin teman-teman cocok untuk mempelajari koin-koin yang udah mempelajari koin yang masuk di metanya web 3.0 ya, dibuat playlist lah kayak kemarin kan misalnya Metaverse, teman-teman bikin playlistnya gimana gitu ya. Kemudian yang NFT ya, waktu itu NFT juga ya, teman-teman bikin playlistnya. Nah, ini kita playlist baru nih, playlist apa sih namanya, watchlist ya, playlist emang ini ya lagu ya. Nah, jadi di sini ya kita melihat yang namanya itu adalah watchlist. Jadi teman-teman lihat aja watchlistnya apa-apa ya. Di sini mungkin ada yang confirm yang menurut gua yang udah dikasih rekomendasi itu yang ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini menurut gua udah cukup oke gitu. Oke, ada orang ini ya lagi apa sih malam ini? Ada GTC ya, ada Fetch, kemudian BitTorrent, District 0x, Theta, Civic, Ocean, dan Data dia ya. Nah, kalau menurut gua gitu aja ya teman-teman ya. Semoga kita mendapatkan cuan di apa namanya, meta baru yang bakal datang di kripto seperti yang kemarin. Oke, thank you.